Islam Negeri Syekh M. Jamil Jampe Bukit Tinggi dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari kelas 5A dan kami dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dengan mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Rahmawati Ramadan MSI. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul materi yaitu graf berarah dan representasi graf berarah ke dalam bentuk matriks. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Fauziah dengan NIM 2523005. Selanjutnya yaitu Muhammad Faris dengan NIM 2523021. Selanjutnya yaitu Muhammad Abin Nahar Fikli dengan NIM 2523034. Dan terakhir saya sendiri yaitu Aska Khalila Umah dengan NIM 2523010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai graf berarah. Kita lihat penjelasan pertama. Graf berarah adalah graf yang sisinya memiliki orientasi panah. Dan ada dua istilah, yaitu ada simpul awal dan simpul akhir. Kita lihat gambar berikut. Nah, di satu graf tersebut, di bawah ini ada graf, kita anggap graf G, memiliki simpul awalnya adalah B dan simpul akhirnya adalah A, adalah V2 dan V1. Nah, ini dinamakan dengan simpul awal dan simpul akhir dalam sebuah graf berarah. Kemudian kita lihat lagi, ada beberapa istilah yang terdapat dalam graf berarah. Pertama ada derajat keluar, itu jumlah garis yang keluar dari titik VI, disamakan dengan D plus VI. Sedangkan derajat masuknya adalah kebalikan dari derajat keluar, di mana jumlah garis yang menuju ke titik VI disamakan dengan D min VI. Kemudian ada istilah namanya titik terasing. Itu dimana jumlah derajat keluar dan masuknya adalah 0. Di sini adalah kunci-kuncinya 0. Kemudian titik pendan adalah titik di mana G jumlah derajat keluar dan masuknya adalah 1. Kita bisa lihat di gambar berikut. Nah, kita lihat nih V3, derajat masuknya ada 1, 2. Karena derajat keluarnya adalah ada 1. Maka kemudian kita lihat titik terasing. Titik terasing adalah V5 karena derajat masuk dan derajat keluarnya adalah titik pendan. Derajat keluar dan derajat masuk adalah 1. Sedangkan titik terasing ini V6, tidak ada garis yang menghubunginya atau jumlah derajat keluar dan derajat masuknya adalah 0. Kemudian kita masuk pada contoh soal ya. Contoh soal kita bisa melihat di sini ada sebuah graf. Kita sudah menentukan himpunan titik-titik, himpunan garis dan fungsi perkawanannya, serta derajat masuk dan derajat keluar dari titik-titik, titik terasing, titik pendan dan garis paralel. Kita lihat VG, kita lihat titiknya ada V1 sampai V6. Kita buat ini di dalam sebuah himpunan. VG ini titik himpunannya, ini anggota himpunannya. Kita di dalam garis E, kita ini anggota himpunannya ada E1 sampai E9. Kemudian kita bisa lihat lagi fungsi perkawanan. Ini adalah simbol perkawanan atau fungsi perkawanan yang mengawankan garis-garis dengan pasangan titik-titik. Ini E1 kita pasangkan apa saja pasangan E1. Kita lihat E1, maaf kita sudah. Nah, E1 kita lihat titik awalnya adalah di V1 dan titik akhirnya V2, maka V1 dan V2. Ini V1 dan V2 nih E1. Sedangkan E2 di sini titik awalnya adalah V4, nih V4 dan titik akhirnya adalah V1 nih V4 dan V1. Berikut begitupun dengan garis-garis yang lain kita pasangkan dengan sebuah titik-titik yang terhubung oleh sebuah garis tersebut. Kemudian kita masuk dalam derajat masuk dan derajat keluar. Derajat masuk dari sebuah titik V1 adalah 1, itu dari S2 dari E2 kita saudara. Nah, ini V1 derajat masuk adalah 1 dari E2 nih 1. Sedangkan derajat keluarnya adalah 1, 2, 3. Nah, 3 ada 3. Itu pun V2. V2 di sini
Nih, derajat masuknya adalah 1, sedangkan derajat keluarnya adalah 0. Nih, derajat keluarnya adalah 0, sedangkan derajat masuknya adalah 1. Begitupun selanjutnya, untuk titik-titik yang lain, kita menghitung masing-masing titik. Kemudian titik terasing. Titik terasing itu adalah sebuah titik yang tidak ada garis yang terhubung oleh sebuah titik tersebut, atau jumlah derajat keluar dan masuknya adalah 0. Kita di V6. V6 nih, V6 tidak ada garis yang terhubung, tidak ada garis. Sedangkan untuk titik P adalah V2, karena di sini ada satu buah garis yang terhubung ke V2, atau jumlah derajat keluar dan derajat masuknya adalah 1. Kemudian garis paralel itu adalah sebuah garis yang dua buah garis yang titik awal dan titik akhirnya sama, itu di E8 dan E9. Titik awalnya E5, titik akhirnya V4. Maka ini. Kemudian kita masuk ke dalam materi pad dan sirkuit berarah. Pad berarah ini adalah suatu wall berarah di mana tidak ada garis yang berulang atau semua garis yang berbeda. Sedangkan sirkuit berarah itu sama pengertiannya dengan pad berarah, namun perbedaannya di sini titik awal dan titik akhirnya sama, atau V0 dan Vn. Kemudian ada suatu graf berarah yang tidak memuat sirkuit berarah disebut dengan asiklik. Ini kata kuncinya nih, suatu titik dapat muncul lebih dari sekali dalam wall berarah, tetapi tidak untuk sebuah garis. Kita lihat contoh soalnya. Kita selalu tentukan pad berarah terpendek dari titik V5 ke V2 dan V1 ke V6. Kemudian kita disuruh menentukan dari sebuah wall ini apakah manakah yang disebut pad, manakah yang disebut sirkuit. Kita jawab nomor 1 dulu. Maaf, kita hapus dulu. Untuk nomor 1 kita lihat dari V5 ke V2 yang terpendek adalah di sini jalurnya. Di sini, habis itu ke bawah, dan ini ada 1, ada 2. Maka panjang garisnya adalah 2. Jadi wordnya adalah V5, V1 dan V2. Ini pad berarah terpendeknya. Sedangkan pad berarah dari terpendek dari V1 ke V6 itu dari sini. Ada V1, V2 dan ke V6. Panjangnya adalah 2 juga. Nih, panjangnya 2. V2, V1, V6. Kemudian kita disuruh menentukan manakah dari sebuah garis, sebuah wall ini yang pad atau sirkuit. Kita lihat yang nomor A. Kita lihat dulu garisnya berbeda nggak? E3, E4, E5, E1. Nah, semua garisnya berbeda. Kemudian kita lihat nih, titik awal titik akhirnya berbeda juga, karena disebut dengan pad berarah. Kemudian untuk bagian B kita lihat juga V2 dan titik awal dan titik akhirnya sama nih. Kemudian garisnya nih berbeda semuanya, maka dia termasuk dalam sirkuit. Nah, baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk kepada graf berarah terhubung. Nah, graf berarah dikatakan terhubung jika ada garis yang menghubungkan setiap simpulnya berdasarkan arah garisnya. Nah, ada dua jenis keterhubungan dalam graf berarah, yaitu ada graf terhubung kuat. Nah, dikatakan terhubung kuat jika ada pad berarah atau lintasan berarah dari setiap simpul ke simpul lainnya, dan begitu sebaliknya. Dan selanjutnya ada graf terhubung lemah. Jika suatu graf tidak terhubung kuat, namun jika arah panah diabaikan, maka graf tak berarah simpulnya dapat terhubung. Nah, kita lihat pada contoh. Di sini ada gambar graf A dan juga ada graf B. Nah, manakah di antara graf-graf pada gambar di atas yang terhubung kuat dan terhubung lemah? Nah, bisa kita perhatikan pada graf A. Graf A ada simpul atau titik V1 menuju ke V2. Ada lintasan atau pad yang menghubungkan dari V1 menuju V2. Kemudian V2 ada juga lintasan yang menghubungkan kepada V3. Kemudian dari V3 ada juga pad yang menghubungkan kepada V4
dan V4 ada juga yang menghubungkan kepada titik V5. Dan V5 bisa juga menghubungkan kepada V1 dan V2. Nah, di sini yang dikatakan pada setiap simpul itu, pada kedua simpul ada pad yang menghubungkan yang saling berarah. Nah, sehingga dikatakan graf berarah terhubung kuat. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar graf B ada titik V1, kemudian arah panahnya tidak menuju dari V1 ke V2, akan tetapi dari V2 menuju ke V1. Nah, kemudian dari V2 ini ada lintasan menuju V3, dan V3 ada juga menuju ke V4, dan V4 menuju juga ke V5 sampai V1. Nah, mengapa dikatakan lemah? Karena pada V1 ini arah panah tidak menghubungkan berlanjut, akan tetapi berbalik arah ke V1. Tidak sama dengan gambar pada graf A. Yang graf A ini berlanjut, bisa menghubungkan dua titik kepada titik selanjutnya. Ada lintasan yang menghubungkan ke titik selanjutnya. Akan tetapi dari V1 ini tidak, dia berbalik arah dari V2 ke V1. Kemudian nah, kita masuk kepada isomorfisme dalam graf berarah. Nah, dikatakan dua graf berarah dikatakan isomorfik jika keduanya memiliki struktur yang sama, meskipun penamaan simpul dan sisinya berbeda. Dengan kata lain, dua graf tersebut sama, namun secara geometri berbeda. Nah, ada syarat-syarat dua buah graf berarah dikatakan isomorfis. Nah, yang pertama mempunyai simpul yang sama. Kemudian yang kedua mempunyai jumlah sisi yang sama. Yang ketiga korespondensi 1:1. Artinya simpul di graf A dapat dipasangkan dengan simpul di graf B. Yang keduanya mempunyai sifat yang sama. Yang keempat adalah mempunyai derajat simpul yang sama. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar. Nah, di sini ada G1, gambar G1, G2, dan G3. Nah, tunjukkanlah bahwa graf G1 isomorfis dengan graf G2. Sedangkan graf pada G3 tidak isomorfis dengan G1. Nah, kita perhatikan G1. Pada gambar graf G1 ini ada titik pusatnya ada pada V3. Ada V3 ini memiliki 4 titik keluar, memiliki pad keluar ada 4. Nah, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian dia mempunyai simpulnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada simpul sama dengan titik. Kemudian pada graf G2 ini yaitu dia mempunyai titiknya sama dengan G1. Nah, mari kita hitung V1, kemudian V2, V3, V4, dan V5. Dia ada 5 titik. Kemudian juga ada simpulnya 8. Simpulnya yaitu pada V1 terdapat 4 lintasan. Ada 4 lintasan. Kemudian
Kemudian yang di bawah ini ada V2, juga V2, V3, V4, dan V5 juga mempunyai 4 lintasan atau yang garis yang menghubungkan ke semua titik. Jadi simpulnya ada 5, kemudian garis yang menghubungkan ke semua titik ada 8. Nah, sama dengan gambar pada graf G1. Di sini kan simpulnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian garisnya juga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka G1 isomorfis dengan G2, sama, mempunyai simpul yang sama dan mempunyai garis yang sama. Kemudian pada G3 ini kita perhatikan ada titik pusatnya, ada V3. V3 mempunyai 4 titik atau simpul, 5 titik atau simpul, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Akan tetapi garis yang menghubungkan ke semua titik tidak sama dengan G1. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kan ada 4 garis yang keluar. Kemudian sisi ganda. Sedangkan pada G1 tidak mempunyai sisi ganda. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa G1 isomorfis dengan G2, maka harus dibuat fungsinya. Nah, G1 pada titik atau simpul pada G1 sama dengan titik pada G2, dan juga garisnya pada G1 sama dengan garis pada G2 yang mempertahankan titik-titik ujung serta arah garis. Nah, di sini bisa dilihat garis pertama dan pada simpul 1 dan simpul 2 sama dengan simpul 2 dan 3. Nah, di sini bisa dikatakan G dan H dapat dibuat, maka G1 isomorfis dengan Saya akan menjelaskan tentang materi representasi graf tak berarah dalam matriks. Yang pertama itu ada matriks hubung. Nah, matriks hubung digunakan untuk menyatakan graf dengan cara menyatakannya dalam jumlah garis yang menghubungkan titik-titiknya. Jumlah baris dan kolom matriks hubung sama dengan jumlah titik dalam graf. Artinya matriks hubung adalah tabel yang menunjukkan apakah dua simpul atau titik di dalam graf itu saling hubung atau tidak. Nah, di dalam matriks ada namanya baris. Baris ini mewakili simpul ke I, sedangkan kolom itu mewakili simpul ke J. Jadi setiap pertemuan antara baris dan kolom menunjukkan hubungan antara dua simpul. Di sini A IJ sama dengan 1 jika simpul I dan J itu bertetangga. Jadi kalau simpul I dan simpul J itu bertetangga atau terhubung, maka kita kasih atau kita tulis nilainya itu 1. Nah, kalau 0 berarti simpul I dan simpul J itu tidak terhubung atau tidak bertetangga. Mengapa begitu? Karena di matriks itu hanya pakai angka, maka angka tersebut dipakai sebagai tanda apakah dua simpul itu terhubung atau tidak. Nah, contoh cara bacanya. Kalau ada 4 simpul, kita ambil
V1, V2, V3, dan V4. Maka matriksnya juga akan mempunyai 4 baris dan 4 kolom. Nah, misalnya kalau ada baris antara V1 dan V2 itu terhubung, maka kita tulis maka kita kasih nilainya 1. Nah, apabila antara mereka tidak ada yang terhubung atau bertetangga, maka nilainya 0. Contohnya di V2 dan V4 itu tidak ada garis yang menghubungkan, maka nilainya 0. Nah, karena tidak ada garis yang menghubungkan antara mereka berdua. Nah, untuk contohnya, nyatakan graf pada gambar di bawah ke dalam matriks hubung. Nah, di sini kan ada V1, V2, V3, dan V4. Jadi di soal ini memiliki 4 baris dan 4 kolom. Nah, untuk cara penyelesaiannya, nah di sini kan ada baris. Kalau yang horizontal ya, kalau yang seperti ya, kalau yang pokoknya yang kayak gini itu namanya baris. Kemudian ini yang ke bawah itu namanya kolom. Nah, kita lihat di V1 baris pertama. Di baris pertama kan di baris pertama di kolom 1 itu nilainya 0. Nah, nilainya 0. Berarti tidak ada yang hubungkan V1 ke V1. Nah, kan tidak ada yang hubungkan V1 ke V1, maka nilainya 0. Kemudian V1 ke V2. V1 ke V2 itu tidak ada garis yang menghubungkan, berarti nilainya juga 0. Nah, kemudian V1 ke V3. Nah, V1 ke V3 ini ada garis yang menghubungkan, maka kita kasih nilainya itu 1. Kemudian V1 ke V4. V1 ke V4 itu ada garis yang menghubungkan, maka nilainya 1. Nah, di sini kita lihat di V2. V2 ke V1 itu nilainya 0, maka nilainya 0. Kemudian V2 ke V2 tidak ada garis yang menghubungkan, nilainya juga 0. Nah, V2 ke V3 ini ada 2 garis. Garis yang pertama di E4 dan garis kedua di E5. Nah, ini garis yang menghubungkan V2 ke V3. Maka kita tulis nilainya itu 2. Nah, kemudian di V2 ke V4 tidak ada garis, maka nilainya tetap 0. Nah, begitu juga di V3 ke V1 itu ada 1 garis yang menghubungkan, maka kita tulis nilainya 1. Nah, kemudian V3 ke V2 memiliki 2 garis, maka kita tulis nilainya juga 2. Nah, di V4. Nah, di V4 sini V4 ke V1 memiliki 1 garis, maka kita tulis 1. Kemudian di V4 ke V2 itu kosong. Kemudian V4 ke V3 itu kosong, tidak ada garis yang menghubungkan. Kemudian di V4 ke V4 ini ada garis. Nah, ada garis yang melingkar. Nah, garis yang melingkar ini adalah garis yang menghubungkan. Ini kan terhubung ke garis ke V4. V4 ke V4 maksudnya gitu. Maka kita tulis nilainya 1. Nah, ini contoh dari matriks
matriks hubung. Nah, untuk materi matriks biner dan matriks sirkuit itu dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kita akan mempelajari mengenai cara merepresentasikan graf tak berarah ke dalam bentuk matriks, dalam bentuk matriks biner. Sebelumnya kita sudah mengetahui biner itu adalah bilangan yang hanya berisikan 0 dan 1. Bentuk umum Halo semua, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merepresentasikan graf tak berarah ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks biner. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai matriks hubungan, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai matriks biner. Biner sudah tidak asing lagi bagi kita. Biner adalah bilangan yang hanya berisikan dengan angka 0 dan 1 saja. Matriks biner ini disebut juga dengan matriks insidensi atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu incidence matrix. Adapun bentuk umum dari matriks biner itu, jika titik F1 berhubungan dengan garis EJ, maka dia akan bernilai 1, dan jika titik F1 tidak berhubungan dengan garis EJ, maka dia akan bernilai dengan 0. F1 ini dilambangkan dengan titik, dan E ini dilambangkan dengan garis. Selanjutnya yaitu menghitung rumus derajat simpul atau titik. Adapun rumusnya yaitu sigma AA, di mana derajat titik F1 adalah jumlah semua elemen pada baris KI. Selanjutnya, agar lebih pahamnya kita langsung saja masuk ke contoh soal. Ya, di sini saya memiliki sebuah gambar. Pertanyaannya yaitu nyatakanlah graf G pada gambar dengan matriks biner yang sesuai dan hitunglah derajat masing-masing titik dan derajat totalnya. Di sini ada 6 titik dan 8 garis G. Matriks A sesuai dengan graf G terdiri dari 6 baris dan 8 kolom. Titiknya yaitu dari titik F1 sampai titik F6, dan kolomnya yaitu kolom E1 sampai dengan kolom E7. Di sini kita akan melihat hubungan dari garis dan titik tersebut. A sama dengan, di sini bisa kita lihat F1 dan E1. F1 dan E1 itu berhubungan, maka kita tuliskan 1 di sini. Selanjutnya E2, E3 itu tidak ada hubungan sama sekali dengan titik F1, maka akan bernilaikan 0. Begitu juga dengan E4, E5. Selanjutnya E6. E6 juga ada hubungan dengan F1, maka kita tuliskan 1. Sedangkan E7 dan E8 tidak ada hubungan sama sekali dengan F1, maka dituliskan dengan 0. Begitupun dengan mencari F2, F3, F4, F5, F6. Selanjutnya, kita akan mencari derajat titik F1. Derajat titik F1 itu yaitu jumlah dari semua F1 pada setiap barisnya. Di sini bisa kita lihat jumlah F1-nya kan 1, 2. Berarti di sini jumlahnya 2. F2-nya 1, 2, 3, 4, berarti 4. F3-nya 1, F4-nya 2, 4, F5-nya 3, dan F6-nya 2. Lanjut, secara analognya dapat dibuat seperti ini, seperti yang kita hitung pada sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari derajat total. Derajat total itu adalah jumlah semua elemen pada matriks A. Berarti semua yang kita dapatkan angka-angka tadi kita jumlahkan semuanya, maka didapatkanlah hasilnya 16. Selanjutnya kita akan merepresentasikan graf tak berarah ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks sirkuit. Matriks sirkuit ini adalah matriks yang mempresentasikan hubungan antara sirkuit dan sisi-sisinya. Sebelumnya kan kita membahas tentang titik dan
sisinya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sirkuit dengan sisinya. Adapun ketentuannya yaitu A jika ke I memuat garis ke J, maka dia akan bernilai 1. Sedangkan jika sirkuit ke I tidak memuat garis ke J, maka dia akan bernilai 0. Agar lebih pahamnya, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Di sini saya juga memiliki sebuah gambar yang sama dengan gambar sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, nyatakan graf pada gambar dengan matriks sirkuit yang sesuai. Penyelesaiannya, graf pada gambar memiliki 8 garis, yaitu dari garis E1 sampai E8 sama seperti sebelumnya. Lalu di sini ada 4 sirkuit sederhana. Masing-masingnya adalah E1. E1 memuat E7, E8. Di sini E7, E8 membentuk sebuah sirkuit. Lalu S2-nya E3, E4, E5. E3, E4, E5. E3, E4, E5. Ini sirkuit kedua. Lalu E1, E4, E6. E1, E4, E6. Ini sirkuit ketiga. Lalu yang terakhir yaitu E1, E3, E5, E6. E1, E3, E5, E6. Di sini menjadi pertanyaannya, misalkan E6, E5, E3, E1 itu termasuk sirkuit? Jawabannya tidak, karena sirkuitnya itu sama saja dengan sirkuit S4 yang tadi. Ibaratkan kita memotong kue, misalkan kita memotong sebuah kue tapi dari sisi yang berlawanan, tapi membentuk sebuah kue sama, maka itu tidak dinamakan dengan sirkuit karena tidak ada bentukan potongan baru yang terbuat. Lanjut kepada soal tadi. Di sini kan sirkuitnya tadi ada 4, S1, S2, S3, S4 kita urutkan. Begitu juga dengan titiknya E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Lalu kita lihat seperti tadi hubungan antara garisnya. S1 dengan S1. S1 di sini, S1 di sini, tidak ada hubungan sama sekali, maka ditulis dengan 0. E2 di sini, E2 tidak ada hubungan sama sekali dengan E7 dan E8, maka ditulis 0. Begitu juga dengan E3, E4, E5, E6. Lalu kita lihat dengan E7. E7 di sini. E8 juga di sini, berarti dia ada keterkaitan, maka ditulis dengan 1. Begitu pula untuk mencari dengan S2, S3, S4.